kita akan memulai pembelajaran kita, maka Bapak minta kita mulai dulu dengan bernyanyi dan berdoa yang dibawakan oleh teman kita Grace. Silakan Grace. Ya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Saat keadaan sekelilingku, 1, 2, 3 ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Nya pada pagi hari ini. Kami berdoa di sini Tuhan untuk belajar. Kiranya Kau beri kami kepintaran Tuhan, agar kami bisa menjawab pertanyaan dari Bapak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih untuk Grace. Pagi ini Bapak akan mengabsen. Ya. Satu persatu. Christian, Hadir Pak. Erin, Hadir Pak. Gracia, Hadir Pak. Juan, Hadir Pak. Leoni, Hadir Pak. Markus, Hadir Pak. Mas Milen, Esther. Hadir Pak. Oke, baik. Ya, jadi pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran yang kelima, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Apa? Berkomunikasi. Iya, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kemarin Bapak sudah menentukan peran dari setiap drama. Jadi dalam pembelajaran kita ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan metode role play atau bermain peran. Ya, dari cerita Alkitab. Kemarin Bapak sudah berikan teksnya dan sudah kamu hafal. Jadi untuk lebih mengetahui dan memahami materi kita hari ini tentang berkomunikasi dengan Tuhan, maka peran atau drama itu akan kita tampilkan sekarang supaya kamu lebih paham. Oke anak-anak? Oke anak-anak? Oke, Pak. Nah, sekarang silakan bersiap-siap dengan menggunakan kostum atau pakaian yang sudah dipersiapkan dari rumah. Oke? Oke. Ya. Inilah drama singkat tentang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan melalui doa. Dengan judul cerita Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Para pemain, yang pertama Hana diperankan oleh Mas Milen Dalimunte. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini seorang anak
Sebagai Elkana diperankan oleh Christian. Ya Tuhan Allah Israel, terimalah persembahan hambamu ini. Sebagai Penina diperankan oleh Esther. Jangan mimpi Hana. Sebagai Elia diperankan oleh Juan. Tuhan berkati engkau. Sebagai anak-anak Penina diperankan oleh Markus dan Erin. Sebagai tetangga 1 dan 2 diperankan oleh Grace dan Leonie. Bersabarlah Hana. Suatu ketika di bait suci, Elkana membawa kedua istrinya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka pergi ke bait suci bersama dengan anak-anaknya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Diberikannya persembahan itu kepada Penina dan semua anaknya, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kepada Hana ia hanya memberikan satu bagian karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kemudian mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, terimalah persembahan hambamu ini. Tuhan memberkati. Baiklah Hana, Tuhan lebih memberkatiku daripada engkau. Kenapa kamu berkata demikian, Penina? Iyalah, aku kan punya anak laki-laki dan perempuan, sementara kamu tidak. Hahaha, kamu tidak lebih hebat dari aku dong. Ya, aku turut bahagia Hana, Tuhan memberimu keturunan. Tapi meskipun aku tidak punya anak, aku percaya kok Tuhan pasti memberiku anak. Hahaha, jangan mimpi Hana. Bagaimana kamu bisa memiliki anak sementara Tuhan sudah menutup kandunganmu? Jangan mimpi, hai kawan-kawan, lihat dia sudah dikutuk Tuhan tidak mempunyai anak lagi. Penina, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus menghargai anak. Tidak boleh berkata seperti itu. Memang benar kok kan dia tidak bisa punya anak. Hahaha. Karena kamu harus bersabar. Tuhan pasti akan mendengar semua doamu. Semua akan indah pada waktunya. Percayalah. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati. Sesampai di rumah, Hana selalu termenung dan menangis. Bahkan dia tidak mau makan. Dia sangat sedih mendengar ejekan dari madunya Penina. Lalu Elkana menemuinya dan berkata, Kenapa engkau menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Tuhan telah menutup kandunganku dan Penina selalu menghina aku. Aku tetap mengasihimu. setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana dan mendekat ke bait suci. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan tidak melupakan hambamu ini, berikanlah kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan menyerahkannya kepadamu untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
sambil berdoa terus-menerus tapi tidak bersuara. Lalu Eli mengamat-amati mulut Hana dan mengira Hana sedang mabuk. Berapa lama lagi engkau seperti orang mabuk? Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang habis sudah hati. Aku tidak minum anggur atau minuman apa yang memabukkan. Aku hanya menjelaskan isi hatiku kepada Tuhan. Dengan selamat, Allah Israel akan memberi apa yang kamu minta kepadanya. Biarlah hamba ini mendapat belas kasihan daripadamu. Hana pun pergi, dan setelah itu giranglah hatinya dengar doa Hana. Setahun kemudian Tuhan mengaruniakannya seorang anak laki-laki, dan ia menamainya Samuel. Terpujilah Tuhan Allah Israel, karena Dia telah mengaruniakan aku seorang anak laki-laki, dan aku akan menamainya Samuel, karena aku telah memintanya dari Tuhan, dan aku akan memberikannya kepadanya. Membawa anak itu ke bait suci untuk menyerahkannya kepada Imam Eli. Mohon bicara Tuanku, demi Tuanku yang hidup dahulu meminta seorang anak kepada Tuhan, dan Ia mengaruniakan aku seorang anak laki-laki. Aku akan menyerahkannya kepadanya sesuai dengan ajarku. Tuhan kiranya memberkatimu dan seisi rumahmu. Dan Samuel pun tinggal bersama-sama dengan Imam Eli di bait suci, dan Samuel diberikan pengajaran firman Allah oleh Imam Eli. Demikianlah drama cerita Alkitab. Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Dari yang kamu lakukan melalui drama cerita Alkitab yang tadi, bagaimana atau apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu? Tuhan menjawab doa setiap manusia seperti Hana berdoa meminta keturunan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, itu yang sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini. Artinya bahwa jangan kita jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Jadi Hana berdoa kepada Tuhan dengan sangat yakin, ya, dengan penuh kerendahan hati dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan lutut memohon kepada Tuhan. Maka bisa dipahami? Bisa? Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Nah, ada pertanyaan? Oke, baik. Sampai di situ pelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mengajari kami melalui cerita Alkitab hari ini tentang kisah hidup Ibu Hana yang meminta seorang anak. Oleh karena kebutuhannya berdoa, menyampaikan doanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pada waktunya, memberikan seorang Samuel untuk menjadi pelita bagi Tuhan. Kami juga yakin dan percaya Tuhan dengan doa kami yang sangat yakin dipenuhi dengan kepercayaan kami kepadamu, Tuhan akan memberikannya pada waktunya. Terima kasih Bapak, semoga pelajaran hari ini semakin menambah pengetahuan kami dan iman kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, terima kasih.